Rahman, Kompas TV Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi melibatkan Asosiasi Psikolog Forensik untuk mengetahui secara detail kenapa terduga pelaku yang kini ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum melakukan ledakan di Masjid SMA Negeri 72. Apakah benar karena mengalami bullying atau ada penyebab lain? KPAI pun mengatakan anak-anak sekarang memiliki kemampuan bertahan yang kurang ketika menghadapi tantangan ataupun persoalan. Dan saat menemui kendala, anak cenderung berinteraksi di dunia maya daripada di dunia nyata. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Nah, anak-anak ini ketika dia mengalami satu hal yang membuat tekanannya semakin besar, resiliensinya pun juga semakin rendah. Dan anak-anak kita ini hari ini lebih banyak berdiskusi atau berinteraksi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Lebih lengkap soal penanganan korban ledakan SMAN 72, kita berbincang dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang Mbak Cindy. Gus Ipul, tadi kan 2 hari ini kan ke rumah sakit menjenguk langsung korban pasien yang dirawat di sana. Bagaimana hasil ngobrol-ngobrol santai? Kondisi mereka saat ini seperti apa? Ya, selama 2 hari terakhir ini memang saya mencoba untuk menjenguk ya ke rumah sakit. Hari ini tadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemarin kita di Yarsi. Saya lihat perkembangannya cukup baik ya. Mereka ditangani dengan baik, dengan fasilitas yang cukup baik di kedua rumah sakit itu. Lalu yang kedua saya lihat perkembangannya mereka jauh lebih sehat dibanding hari-hari sebelumnya. Mereka sudah bisa sedikit cerita tentang apa yang terjadi dan bisa katakanlah bisa diajak lagi untuk keinginannya ke depan kalau misalnya setelah pulang dari rumah sakit. Jadi mereka lebih santai sekarang dan mereka punya semangat yang luar biasa ya untuk bisa segera kembali ke rumah. Ini yang perlu kita syukuri. Tentu yang berikutnya kita terus tadi lihat ya, semua berita, semua sedang bekerja juga, itu polisian bekerja dengan baik ya, pemerintah Jakarta juga bekerja, Kementerian Pendidikan, KPAI semua bekerja. Tentu dalam kolaborasi itu Kementerian Sosial juga ikut di dalamnya. Tadi sudah disampaikan tentang pembiayaan, tapi yang juga penting setelah selesai semua ini dari sisi medis, mereka juga tentu perlu pendampingan lanjutan supaya bisa pulih pasca trauma ini. Nah Gus, soal pendampingan psikologis kan ini sudah fix jadi concern semuanya. Tapi bagaimana dari Kemensos berbagi peran dengan lembaga lain, dengan pemerintah atau dengan Pemda untuk penanganan psikologis untuk korban? Tidak hanya korban mungkin, untuk siswa dan juga guru. Ya, tentu kita akan melakukan asesmen secara bersama-sama ya. Kita akan lakukan asesmen bersama-sama dan nanti akan berbagi tugas. Misalnya untuk pembiayaan selama di rumah sakit, mungkin ditanggung oleh Jakarta, kemudian nanti masa-masa rehabilitasi sosialnya mungkin nanti dari Kementerian Sosial, lalu sampai nanti pada pemberdayaannya. Sementara pendampingan ya untuk sisi-sisi yang lain nanti ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI. Jadi ini semua satu dengan yang lain insya Allah saling memperkuat untuk mendampingi korban. Dan saya lihat juga polisi telah bertindak dengan baik, bahkan mencoba untuk segera memperbaiki sarana-prasarana yang mungkin membuat mereka nanti trauma kalau kembali ke sekolah. Ini saya kira hal yang positif dan terus terang saya sampaikan bahwa ketika kami di rumah sakit tadi melihat perkembangan pasien ya, korban menggembirakan sekali, dokter-dokternya juga kemudian para orang tua. Jadi dengan begitu semangat bersama ini membuat
para korban insya Allah bisa segera pulih dan kembali ke rumah. Asesmen ini tapi sudah dimulai, Gus. Sudah ada pemetaannya belum? Yang paling dibutuhkan apa dan untuk siapa? Yang pertama tentu sekarang asesmen medis ya. Jadi mereka masih ada beberapa yang masih memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Nah setelah itu nanti mungkin trauma healing. Ya setelah itu trauma healing dalam kerangka rehabilitasi sehingga mereka nanti benar-benar bisa pulih baik secara fisik maupun secara mental. Setelah itu kita akan lihat berikutnya nanti pada pemberdayaan apa yang dibutuhkan gitu dalam rangka supaya anak-anak bisa segera mengikuti proses belajar mengajar ya kemudian bisa hidup normal kembali. Itulah nanti urut-urutannya seperti itu. Gus Ipul, kalau Sementara rencana kami dari dengan kalau dari rencana Kemensos agar kejadian serupa tak terulang lagi, apa lagi langkahnya? Koordinasi dengan Kemendikbudrismen akan seperti apa? Ya memang kita akan melihat secara utuh ya proses kejadian ini. Tentu kita akan lihat hasil penelitian nanti hasil pengusutan yang dilakukan oleh Polri apa sesungguhnya yang terjadi dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau disebut-sebut itu bullying, perundungan dan lain sebagainya itu mungkin juga masih sifatnya spekulasi. Tetapi setidak-tidaknya ada 3 PR lah di dunia pendidikan ini yang bisa kita garis bawahi bersama-sama. Yang harus kita mitigasi, yang harus kita cegah sekuat tenaga. Yang pertama, jangan ada bullying, perundungan oleh siapapun kepada siapapun. Ini yang harus dijaga. Yang kedua adalah jangan ada kekerasan seksual maupun fisik di sekolah itu. Dan yang ketiga adalah adanya intoleransi. 3 hal ini yang menjadi PR dunia pendidikan dan kita perlu bekerja keras secara bersama-sama. Oke. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, terima kasih sudah berbagi informasinya untuk Kompas Petang. Sehat selalu, Gus. Ya, terima kasih. Usai jeda di